Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip untuk sobat Jamrock Mania, khususnya sobat Cucai Lover. Untuk request di video tip ini yaitu tentang cucai di lomba. Untuk requestnya adalah cucai hijau gacor saat digantang tapi tidak narung atau tidak bisa hiper. Itu penyebabnya kenapa, dan alhasil cuman dapat nominasi. Nah, seperti ini untuk sobat-sobatku semua. Masalah narung dan tidaknya pada cucai hijau ya saat dilombakan itu tergantung dari kesiapan dari cucai hijau itu sendiri. Meskipun dapat nominasi itu sudah beruntung ya daripada kondangan. Nominasi itu kan balik modal dan ada sedikit tambahan uang rokok atau uang kopi, misalkan tiket 20 ya, kalau nominasi itu biasanya dapatnya 30. Nah, jadi seperti ini untuk sobat-sobatku semua. Apabila Anda mempunyai cucai hijau yang tidak narung meskipun gacor saat digantangkan, itu kenapa kok bisa seperti itu? Jadi seperti ini. Cucai hijau ya, cucai hijau yang hanya gacor, gacornya itu mungkin keluar 1-2 isian. Kalau gacornya gacor gelondongan atau suara monoton, otomatis tidak akan dapat nominasi, karena untuk lomba yang dicari adalah irama lagu. Jadi ya percuma saja gacor, tapi kalau tidak keluar isian ya tetap tidak akan dapat yang namanya nominasi. Ya gacor, ya bongkar isian. Tetapi karena cucai hijau itu identik dengan jantrok atau ngentrok, jadi memang yang di nomor satukan atau difavoritkan oleh juri cucai hijau itu harus ekstrim ya, harus ketat. Ada salah satu gantangan yang memfavoritkan cucai hijau itu bunyi sambil jegrak ya atau ngentrok. Ada juga gantangan yang mengkhususkan yang penting bunyi, itu juga ada. Karena setiap pakem itu kan berbeda, tapi ya tergantung eventnya. Kalau event besar atau event bergengsi itu tetap di mana-mana pun EO-nya tetap mengedepankan yang namanya bongkar isian sambil bergaya atau hiper itu. Nah, jadi kita akan mengulas ya untuk sobatku semua. Apabila Anda punya cucai hijau ya dia gacor bunyi, mungkin bunyi dia sambil nangkring ya, nangkring bunyi, suaranya gacor ya, kayak di rumah itu gacor, wik 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 ya, seperti itu. Tapi tanpa dibarengi yang namanya narung atau ngentrok. Itu penyebabnya apa? Setahu Om Bro dan seingat Om Bro, penyebabnya adalah emosi yang berlebih dan birahi yang tidak stabil. Itu yang pertama. Terus yang kedua, faktor mental, dan yang terakhir yaitu faktor stamina. Jadi kita akan mengulas satu persatu faktor itu untuk mencari solusi yang terbaik, sehingga nantinya cucai hijau itu tidak hanya gacor, tetapi bisa juga dibarengi dengan yang namanya mentrok atau jamtrok gitu. Nah, kita akan mengulas dari yang pertama ya. Yang pertama tadi ya, penyebab apa kok tidak bisa seperti itu. Jadi kita akan mengulas satu demi satu, sedikit demi sedikit, sehingga problem yang Anda alami segera teratasi. Gitu ya. Kalau Anda sudah mengenal pisang bacem, alami pisang bacem itu problem ya. Problem artinya itu satu racikan bisa untuk memenangkan beberapa pertandingan. Itu. Nah, kita akan memulai yang namanya emosi tinggi, birahi tidak stabil. Itu disebabkan karena tingginya extravoting, tetapi Anda tidak membuang emosinya. Solusi dari Om Bro, apabila Anda di season awal ya, dia hanya ngupluk saja, gacor saja tanpa ekstrim, silahkan untuk season yang kedua ya. Season yang kedua setelah turun dari gantangan kan, turun Anda lari atau Anda menuju ke lokasi yang
psikis itu sedikit aman lah, aman dari lalu lintas orang, aman dari ayam-ayam. Kan biasanya kadang ada ayam, ada kucing di lokasi lembah kan ada yang kayak gitu ya, ada toet-toet, somai. Nah, itu Anda menghindar dari situ, tetapi Anda mencari lokasi yang sedikit lebih tenang untuk kembali mengkondisikan burung Anda. Atau saat dikondisikan itu jangan lupa diablak ya, diablak itu ya tanpa dikerodong supaya emosinya terbuang. Setelah burung stabil baru kasih kembali colokan, atau Anda bisa memberikan semprot embun di bagian punggung ya. Anda pinjamlah, anak-anak robot itu biasanya bawa semprotan. Kalau Anda nggak bawa ya, anak-anak robot itu berarti bawa, dan Anda bisa meminjamnya, terus Anda semprot bagian punggungnya, semprot embun atau semprot kabut itu tuh, untuk menetralisir emosi yang berlebih, sehingga burung nantinya emosinya stabil dan birahinya stabil. Dan untuk sasaran kedua nanti pasti dia akan jeglak-jeglak saat berkicau. Itu yang pertama ya, solusinya seperti itu. Terus yang kedua, faktor stamina. Nah, faktor stamina ini biasanya dibarengi dengan burung yang enggan bertarung. Karena apa? Mungkin terlalu capek ya, mungkin terlalu begadang. Kan ada loh caicu begadang, kalau malam nggak dikerodong dia bunyi terus, paginya dia ngantuk gitu. Aslinya itu tidak masalah, tetapi kalau ingin dilombakan ya jangan diajak begadang, tapi ya dikerodong dari sore supaya dia tidur. Kalau besok pagi lomba, malam dibiarkan terbuka dan kita masih memainkannya, masih menggodanya, ya dia akan berkicau terus. Nah, paginya saat dia mau tanding dia ngantuk. Jadi angka begadang dari caicu itu harus dihilangkan dengan cara ya, agar stamina stabil. Misalkan besok pagi mau lomba ya, setelah sore diberi perawatan itu ya dikerodong ya, kerodong, jangan diajak begadang, nggak bagus ya, nggak bagus. Nantinya dia ngantuk, bukan dia staminanya kurang mampu, karena dia ngantuk terus dia merasa kayak jenuh, kalau pengen tidur dan lainnya dia, sehingga dia tidak mampu berdaya, hanya bersuara saja. Jadi sekali lagi hilangkan begadang ya, nah, kalau ingin lomba. Terus yang selanjutnya faktor yang lain, mental, stamina dan lain, itu biasanya terjadi dengan tidak kesiapan burung itu sendiri. Contohnya, burung sedang probel, Anda nekat melombakannya. Terus burung sedang tidak fit, Anda melombakannya. Contoh yang sederhana, yang simpel saja. Burung itu sedang rebung kepala. Ya, rebung kepala, masih ada kayak jarum-jarum. Untuk jeglak kan mungkin sakit ya. Jadi dia tidak jeglak. Dia hanya bunyi, kan apa? Kan lagi ngedom, lagi ngebum. Untuk jeglak aja mungkin sakit ya, jadi ya seperti itu jadi kendala. Terus selanjutnya burung sedang itu apa itu rontok bulu halus misalkan, dia lebih agresif untuk didis karena apa? Merasa gatal. Terus dia sedang apa itu tumbuh bulu ekor atau bulu sayap. Nah, itu juga jadi faktor atau kendala karena apa? Di waktu apa itu yang namanya pertumbuhan bulu ya, pertumbuhan bulu itu burung merasa sakit atau merasa tidak fit untuk segi stamina. Istilahnya ya kita lagi batuk pilek gitulah. Kalau batuk pilek suruh tinju ya nggak mungkin. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, jadi sebisa mungkin Anda harus tahu stamina atau kondisi terkini burung Anda, baru ya disetting loh. Tapi kalau pakai pisang pajem bagaimana Om Bro? Kalau pakai pisang pajem saat robel juga akan seperti itu. Meskipun dia apa itu mampu ekstrim, nantinya dia malah tambah ambrol karena apa? Dipaksa untuk bertarung dalam kondisi yang tidak bagus atau stamina yang tidak bagus. Jadi untuk sobat-sobatku semua ya, untuk rekan Jamfrogman yang khususnya, setiap video yang Om Bro sampaikan untuk sobatku semua, meskipun hanya berupa video teori seperti ini, itu sudah 95% ampuh.
dengan catatan Anda sungguh-sungguh untuk belajar. Ya, harus sungguh-sungguh, harus benar-benar belajar itu tanpa mengenal apa itu media yang untuk perantara disampaikan. Kalau Anda sukanya mau kayak burung hidup ya misalkan seperti itu di live waktu lomba, belum tentu burung Anda tuh seperti yang diperagakan itu, karena karakter burung itu kan berbeda. Jadi Om Bro memberikan penyampaian seperti ini berdasarkan apa yang Om Bro tahu dan apa yang sudah Om Bro lakukan. Jadi sebisa mungkin Om Bro itu memberikan info atau masukan berdasarkan karakter individu dari burung yang Anda miliki. Jadi sebaiknya kasih tahu Om Bro lewat komen ya, request lah lewat komen, nanti Om Bro baca, meskipun tidak dibalas pasti dibaca ya, udah dibaca terus dibuatkan videonya itu. Channelnya Om Bro seperti itu. Nah hanya itu untuk sobat-sobatku semua, apa yang sudah Om Bro sampaikan di video singkat ini, semoga infonya bermanfaat. Salam.